Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam wa salam. Wa naqu wa khususan ila wala mana wasla pada salat balik kita ini kita akan salat dari gailah satu kita asra bisiril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya kana ya kana stain dan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni kama nawartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Masih dalam penjelasan tentang sesuatu yang membatalkan wudhu. Kemarin sesuatu yang membatalkan wudhu itu ada 5, diantaranya yang sudah dijelaskan adalah keluarnya sesuatu dari salah satu jalan 2, yakni kubul ataupun dubur. Sekarang wasani, adapun yang nomor 2, dari sesuatu yang membatalkan wudhu maksudnya ialah an-naum, tidur, ala ghairi hayatil mutamakkini, pada posisi pantat ini tidak rapat, tidak tetap. Wa fi ba'di nusakhil matni, dalam sebagian redaksi matan, dan ialah tetap dalam sebagian redaksi matan, ziyadatun, adapun tambahan. Dalam redaksi yang lain itu ada tambahan minal ardi bi baq'adi, begini. An-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini minal ardi bi maq'adihi, begitu. Ialah sesuatu yang membatalkan wudhu, tidur pada posisi yang mana pantat ini tidak menetapkan, tidak rapat pada bumi, bimakatihi, pada tempat duduknya orang tersebut. Maksudnya gini, kalau kita itu duduknya tidak rapat, tamkin begini. Jadi bokong ini, pantat ini tidak rapat ke tempat di mana kita duduk, itu batal. Batal. Ya. Kalau rapat, berarti kan tidak batal rapat begini. Wal ardu, adapun lafat bumi di sini ialah laisat biqayyidin. Lafaz ardu ini bukan sesuatu yang mengikat. Bukan sesuatu yang mengikat itu maksudnya tak harus tanah. Berarti kalau misalnya saya tidak duduk di tanah, tidak batal dong. Ya tidak harus tanah yang yang membatalkan. Walaupun duduk di mana saja, misalnya di kursi kayak begini ini, kalau duduknya tidak tamkin, tidak rapat begini, ya batal. Batal. Atau duduk di kendaraan, ya bisa. Duduk di mobil atau di motor air, di atas motor, naik naik kendaraan, naik motor, tidur. Tapi tidurnya ini kita tamkin duduknya, rapat, bokong ini rapat.
itu wudunya tidak batal. Tapi kalau tidak rapat, mingsle misalnya begini, itu batal. Atau duduk begini, mohon maaf, duduknya begini, bokongnya, kalau teman-teman di Malang itu bilang hongat, kayak budi, bongkong angka. Nah begini ini batal. Atau dengan kaki begini, batal juga. Atau begini duduknya, cewek-cewek, kayak Zulfa, begini. Tapi kalau misalnya ini dirapatkan, posisi dirapat gini, lalu tidur, walaupun seharian tidak batal. Nah ya, sesuatu yang membatalkan wudhu yang nomor 2 ialah tidur pada posisi bokong ini tidak rapat pada tempat duduknya. Nah itu enaknya begitu. Kalau misalnya rapat, ya tidak batal. Atau rapat, ini rapat bokong, tapi di tempat yang kita duduki ini ada bolong, celah. Misalnya begini, ini kan papan ini kan ya. Kita pakai papan ini. Sambian duduk di atas batas papan. Di sini inilah. Nih. Ini kan lubang ini. Lalu teman-teman duduk bokongnya di antara ini. Kata bahasa Perancisnya kan acilut. Itu. Nguwas dari belakang. Walaupun rapat begini, kalau masih ada celah, ya batal. Batal. Paham kan ya? Wa kharaja dan keluar bil mutamakkini dengan lafaz mutamakin mak'adahu maksudnya dan jadi terkecuali dengan lafaz mutamakinin mak'adahu apamah sesuatu launama seandainya tidur seseorang tidur maksudnya qa'idan dalam posisi atau kondisi duduk ghairu mutamakkinin yang tidak menetapkan posisi duduk pantatnya ke tempat duduknya awna mako iman atau tidur berdiri, tidur sambil berdiri. Ada ya? Allahu Akbar. Orang-orang sudah ruku, sudah sujud, amin sendiri. Amin. Orang yang lain sudah sujud. Itu jadi batal. Jadi teman-teman, kalau misalnya orang duduknya tidak mutamakin, itu tidurnya batal walaupun tidur secara duduk. Maka kita toju kalau bokongnya tidak rapat batal. Atau orang itu tidur berdiri. Ada orang tidur ada. Orang tidur berdiri. Contohnya lah, udah capek dari main bola. Setelah main bola, makan kenyang pula. Masih minum kopi susu per 1 gelas. Berangkat ngaji holis sama Mas Ali. Imamnya Allahu Akbar ikut. Allahu Akbar. Walaupun masih dengar sayup-sayup. Ruku tetap berdiri. Setelah imamnya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi amin. Dikiranya walad doli. Itu batal ya, batal. Au ala qafahu walau mutamakkinan. Au ala qafahu atau tidur terhadap qafah ini loh. Walau mutamakkinan walaupun merapatkan pantatnya. Tidur terhadap ala qafah ini maksudnya tidur terlentang gitu loh. Tidur kentang gitu loh, nak. Kamu tidur terlentang, bokongnya dirapatkan. Katanya kan kalau kita merapatkan posisi tempat duduk kita terhadap bumi atau tempat kita duduk, itu enggak batal. Lalu tidur begini, kentang, ya bangun batal. Tetap saja batal walaupun dirapat. Sampai isolasi, biar rapat. Ya tetap batal kalau tidur terlentang. Tahu tidur terlentang ya? Kalian ngerti bahasa Indonesia, ngerti kan ya? Nanti saya pakai bahasa planet saja, Anda ngerti. Tidur terlentang ya.
Apalagi tidur tengkurap. Wah, tidur tengkurap ya tambah. Lalu batasnya tidur itu gimana sih? Batas tidur kan ada orang itu tidur. Ada orang itu ngantuk. Batasnya tidur itu ya kalian tuh mimpi. Kalau kalian mimpi, tidur itu sudah. Ternyata saya mimpi apa? Walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Nah, kalau cuma ngantuk, mana nah ini. Wamin alamatin naumi arru'ya. Tanda kalau orang kita itu tidur itu mimpi. Jadi njeng kota tedung bang. Kena mimpi ngajak misalnya. Ya wes wes. Ngene. Njeng kota tidur. Itu tidur sudah. Nah, kalau ngantuk, kalau cuma ngantuk, wamin alamatin noas sima'u kalamil hadirin wa illam yufhimhu. Kalau cuma ngantuk kita itu dengar orang ngomong itu. Kadang kan kalau kita tidur di mana di luar sana, ada orang ngomong kan terdengar sayup-sayup suara orang gitu loh. Jadi akan ke itu kita enggak tidur, enggak itu enggak tidur. Itu namanya masih ngantuk, belum masuk tidur itu. Tapi kalau sudah kalian tuh mimpi, itu tidur. Nah, tidurnya orang yang duduk pantatnya ndak rapat itu batal. Kalau misalnya begini, tidur sambil jongkok sedikit begini, atau kalian tuh jongkok memang, tahu jongkok ya? Bahasa kalian tuh nenghong itu loh. Ya tahu ya, nenghong itu tidur ke WC ke kloset, rokokan. Niatnya memang buang air besar. Sampai tertidur mimpi dia. Mimpi disiram. Karena mimpi disiram sibuk. Nah, bangun ini sholat. Ini kamu kok sholat? Saya enggak keluar tadi. Enggak keluar. Artinya kotorannya itu enggak keluar. Tapi dia kan pulas tidurnya di atas kloset itu. Batal wudhunya, batal. Nah, ngerti ya? Batasnya tidur gimana tadi? Batasnya tidur itu mimpi. Kalau orang itu bermimpi, itu sudah tidur. Kalau enggak bermimpi, ya enggak. Ya. Wasalisu. Adapun yang nomor 3, sesuatu yang membatalkan wudhu, ialah zawalul aqli, hilangnya akal. Maksudnya hilangnya akal, hilangnya kesadaran. Bukan akalnya hilang lalu dicari, kamu cari apa? Cari akal. Oh, enggak. Ail ghalabatu alaihi, yakni kalahnya apa namanya alaihi akal tadi, apa? Kesadaran kita itu kalah. Gampangnya hilang kesadarannya hilang. Maksudnya kesadaran hilang begini. Kalau kamu haus disuruh minum, otomatis kita haus kan minum. Kalau kita itu dingin, maka kita akan pakai selimut. Atau kita itu terdengar sesuatu yang nyaring, akan menyumbat telinga. Kalau kesadarannya hilang, biasanya enggak begitu. Begitu linglung orangnya. Hilangnya tadi bisukrin, baik dengan sebab mabok, au marodin, atau sakit, au jununin, atau gila ya, au igmain, atau penyakit ayan, epilepsi, au ghairi atau selain semua itu. Jadi batalnya wudhu yang nomor 3 itu hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran itu sebab mabuk. Mabuk itu apa sih? Ini mabuk. Dalam ada. Mabuk itu zawalu syu'uri ma'abaqo il quwati wal harakati fil a'dha'i.
Kok enggak ini? Wah, ini. Syu'uri ma'a baqa'il quwwati. Mabuk itu hilangnya rasa sadar, kesadaran kita hilang, ma'abaqa'il quwwati, tapi kita masih punya kekuatan. Wal harokati dan gerak fil a'dha'i dalam tubuh. Itu yang dinamakan mabuk. Ya, orang mabuk itu ya dia betul-betul hilang sadarnya. Misalnya mabuk itu disebabkan banyak minum badek atau tahu badek ya, air tape itu loh. Minum air tape terlalu banyak lalu mabuk orang itu. Dengar dia disuruh berdiri, berdiri. Suruh mukul, dia bisa mukul. Bergerak masih bisa. Tapi dia kesadaran akal sehatnya hilang. Nah itu mabuk. Pernah ketemu orang mabuk ya? Enggak pernah, alhamdulillah kalau enggak pernah. Saya pernah itu naik motor itu. Oh gila orang. Orang mabuk naik motor. Jatuh, bangun lagi, ketawa dia. Nah itu mabuk ya. Sebab syukur. Orang itu kalau dia punya wudhu, lalu mabuk, wudhunya batal. Au marodin, atau orang itu sakit. Saking sakitnya, sampai dia hilang kesadaran. Begini, biasanya orang sakit itu kan bingung. Nggak usah, kalau sudah sakit begitu. Itu mulai sudah tidak waras itu. Kalau kita tuh sakitnya sangat parah, hilang kesadarannya, normal. Ya, kita hilang. Betul-betul akal pikirannya hilang. Tidak sadar betul dia melakukan apa. Ya dia sudah tidak malu, telanjang apa, tidak malu. Karena akal sehatnya sudah hilang. Maka orang yang punya wudhu, kalau akal sehatnya hilang, itu wudhunya batal. Walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Au ingmain atau ayan, epilepsi. Itu kriterianya zawalu syu'ur ma'al futur fil a'dha. Ya, hilang kesadaran akan tetapi nih hilang kesadaran akan tetapi dia bersama dengan kondisi badannya lemah. Yaitu namanya suker. Apa suker? Mabok. Jadi kalau misalnya Irul punya wudhu, kemudian akalnya hilang, atau bukan akal lah, kesadaran, atau sebaliknya, al-ajnabiyata, dan itu orang lain. Jadi, laki-laki lamsu dengan masyu beda. Yang namanya bersentuhan, baik itu sengaja, tidak disengaja, disentuh ataupun menyentuh, itu batal wudhunya. Namanya lamsu. Kalau mashu menyentuh, lain. Masa hayam sahu itu loh. Orang yang menyentuh kubul atau dubur anak Adam, bukan mashu, maaf, mashu. Mashu itu ngusap ya. Mashu. Nyentuh kubulnya anak Adam, itu batal yang nyentuh. Suhadi. Apa itu adiknya kencing. Lalu dikewokin. Dipegang itunya, batal suhadi. Adiknya yang dipegang punya wudhu, kalau kencing ya batal. Tapi kalau cuma disentuh, tidak batal. Itu masuk. Kalau lamsu, beda ini.
bersentuhannya kulit laki-laki dengan perempuan, ini baik yang disentuh maupun yang menyentuh itu batal. Apanya batal wudhu? Dengan catatan. Ini ada catatannya. Ghairul mahrami walau maitatan. Bukan mahramnya ghairul mahrami walau maitatan. Bukan mahramnya, ya. Bukan mahramnya, ya. Walaupun sudah baus batang. Jadi bangkai. Oh, mati berarti. Manusia orang kalau orang mati jangan bilang bangkai. Bangkai itu bukan. Tidak boleh. Nah, sudah ya. Jadi kena mahram. Mahram ini siapa? Oh, di belakang nanti ada. Sebentar. Oh ya, ada di belakang. Misalnya holis menyentuh wanita yang bukan mahram sudah mati. Batal atau enggak? Batal. Wal muradu birrajuli wal mar'ati, ini yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan ya dzakaron wa unsa, yaitu laki-laki dan perempuan belagho hadda syahwati urfan, ini yang mana keduanya itu sudah mencapai batas syahwat disahwati pada umumnya. Menyentuh bersentuhannya laki-laki dan perempuan ini kalau sudah sampai batas syahwat, disahwati. Tak ngerti disahwati ya. Misalnya kalau ulama itu ada yang dipetakan pakai umur. Kalau 5 tahun itu enggak. Kalau 6 tahun itu lihat. Kalau sekiranya disahwati ya batal, kalau enggak. Kalau 7 tahun mutlak batal. Ada yang mengatakan begitu. Tapi batas syahwat itu sebenarnya ada yang begitu. Batas syahwat itu yang penting kita kalau melihat perempuan itu, holis misalnya, lihat cewek, umurnya masih 4 tahun nih, besar, cantik, putih. Itu sudah batal itu. Batal. Kalau disentuh, bukan kalau dilihat ya enggak. Menyentuh anak yang seperti itu walaupun umurnya masih kecil, batal. Begitu juga si perempuannya tadi. Ya laki-laki ya, yang laki-laki. Kalau misalnya laki-laki ini dilihat oleh Sulpa, nih Salima, nih Rahma, kayaknya ganteng nak kanari. Itu sudah batas syahwat misal. Tapi kalau kecil, batas syahwat bukan ini ya. Kalau di kitab ini dijelaskan di dalam ketika lelaki ini, cowok melihat si perempuan anunya itu bangun, berarti itu sudah batas syahwat itu. Batas syahwat ini normal ya, pikiran normal. Bukan orang yang hiper. Orangnya normal. Kan ada hiper. Kalau hiper itu enggak normal. Enggak waras lah. Kalau cewek itu cowok ya. Cewek. Artinya cowok laki-laki melihat perempuan kayak tadi itu. Lalu begitu. Maka si perempuan ini namanya sudah batas haddus syahwat. Kalau bagi laki-laki gimana? Ada laki-laki kecil atau setelah dilihat oleh si ceweknya itu dudukan. Begini ini saling bersentuhan itu wudunya batal. Ya. Pada umumnya ya. Istrinya ponaan, saya punya ponakan. Keponakan saya misalnya kayak Dahir. Atau adik saya, keponakan saya cewek. Siapa ya? Saya nggak punya ponakan cewek, cowok semua ponakan saya. Atau di sini
Zulfa. Zulfa, Habibie punya anak. Zulfa sama anaknya Habibie laki-laki, misalnya itu ndak batal, ndak batal. Lalu anaknya Habibie cewek punya suami, kan anaknya Habibie yang cewek itu mau nanya Zulfa, suaminya ponaan batal sudah. Ngerti ya? Ngerti. Saya misalnya dengan anaknya dengan Dahil itu tidak batal. Misalnya saya ini perempuan, tapi istrinya Dahil kan ponaan juga, istrinya ponaan itu itu yang sebab nasab. Aurodoin atau sebab persusuan. Sebab persusuan tahu ya, saudara rodo. Saya misalnya Nenen sama ibunya siapa? Kalau di sini anaknya Bang Hasan itu Dedek, ya, tahu Dedek Muslimah. Dedek Muslimah itu dulu Nenen sama ibu saya, sama mama di sini. Dedek Muslimah itu dengan saya tidak batal karena dia menjadi saudara persusuan. Dulu dia nenek sama mama saya. Jadi saya dengan anak-anaknya Dedek itu sebenarnya anaknya Dedek itu sama saya itu kakek mbah sudah. Tapi karena dulu Nenen, jadi anaknya Dedek itu jadi ponaan. Anaknya Dedek, kalaupun cewek, saya tidak batal. Nah, walaupun sebenarnya itu kan anak sepupu harus sebenarnya. Karena tadi itu jadi saudara sebab rodok. Ya. Atau nanti Zulfa, anaknya Nenen sama anaknya siapa? Nuri. Itu jadi saudara. Makanya kalian tanya ke orang tuanya. Nambe mak kakek pernah nyusuin siapa? Itu tidak batal. Jadi saudaranya. Jadi saudara. Atau kamu tanya, mak engkau nambe nyusu ke siapa? Takut. Wah, biasa kan orang di sini kalau ketika ditinggal jauh kerja beberapa hari dititipkan sama saudara jauhnya atau tetangga nenek nanti. Dulu kalau sekarang kan banyak susu formula. Kalau dulu enggak kan sulit. Au musoharatin atau sebab musoharoh, sebab jalur pernikahan. Jalur pernikahan ini misalnya Holis menikah dengan Holisoh. Maka Holis ini dengan mertuanya enggak batal. Dengan nenek orang tua mertuanya juga enggak batal. Saya dengan mertua cewek sama ibunya enggak batal. Atau begini juga enggak batal. Anak tiri. Biasa ini ya, biasa. Holis misalnya menikah lagi besok-besok 2. Ini kan 2 kali. Tetian, semil. Abini 2. Ada orang duda menikah dengan seorang janda. Ini kan menikah, punya anak tiri nanti itu kan. Maka anaknya janda ini kalau cewek tidak batal sama bapaknya. Tidak batal. Walaupun itu namanya sebab jalur pernikahan. Sebab jalur pernikahan. Dia bukan anak saya, kan anak tiri. Iya, sama. Kalau misalnya begini. Oh ya, enggak betul. Si ayah bapak ini bukan duda, tapi Joko Perjaka menikah dengan janda yang punya anak cewek. Nah, kalau sudah menikah dengan ibunya, dikumpuli, tidak batal dia. Nyentuh sama anaknya, istri jandanya tadi tidak batal. Kalau belum dikumpuli batal. Akad nikah, deng. Lalu haid si perempuan itu, istrinya lah haid. Ini menyentuh sama anak tirinya itu batal loh. Karena belum dikumpuli. Kalau sudah dikumpuli, sudah tidur bareng, maka sama anaknya itu tidak
Ini di sini ini kenapa ini dibahas? Apalagi di kampung kita ini banyak sekali orang-orang yang nikah 2 kali, 3 kali, 10 kali, 10 kali enggak ya? 4 kali ada itu. Anaknya di mana-mana, masa. Kadang masih saudaranya. Ya, enggak batal wudhu, hati-hati. Takutnya dikira batal wudhu. Kalau sama istri, batal enggak wudhunya? Batal wudhu, boleh dinikah kok. Dan yang tadi itu yang enggak batal wudhu itu semuanya haram dinikah. Wa qaluhu min ghairi hailin. Dan apa namanya? Apa bersentuhannya tadi tidak pakai penghalang, tidak pakai penghalang. Dan yang menyentuh, nah ingat, yang bersentuhan batal itu kulit sama kulit. Kalau menyentuh gigi, ya ndak batal. Misalnya sulpa, kok niku gigi nekake, ini rahma, itu betal aja pada bini. Atau cowok cewek pegang rambut, ndak batal. Pegang rambut ndak batal. Pegang kuku, ndak batal. Setinggo kona, lah kena, aduh lek, kok kona kena cek lawar lek, anda batal. Atau gigi nah, ada ya, tok tok tok, ndak batal ya. Yang batal itu kulit sama kulit dan tim tanpa penghalang. Yakhruju ma law kana hunaka hailun fala naqadha hina idin. Makanya kata-kata min ghairi hailin ini jadi pengecualian bagi orang yang bersentuhan tapi apa namanya ada penghalangnya walaupun tipis. Ada kelambu, tahu kelambu ya, kain kelambu. Kan ini tipis tuh, neradeng bahasa kalian. Sentuh, sulpa nyentuh sama sepupunya misalnya. Ya enggak batal. Kalau ada penghalang atau pakai plastik. Plastik putih itu loh, itu kan transparan. Walaupun nampak kulitnya, nampak kan, nampak banget plastik transparan kok. Bening, bukan plastik putih ya, plastik bening. Dipegang ada plastiknya, enggak batal. Karena kenapa? Karena ada penghalangnya. Kalau enggak ada penghalangnya itu ya batal. Wal khamisu wa huwa akhirun nawaqid wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sekian dari saya. Nanti apabila ada yang ingin didiskusikan, kita diskusikan setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.